Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses normalisasi bagian bab 8. Dan perkenalkan, saya Viola Nadila sebagai moderator dan rekan saya Indrias Varieska, Lela Arbaiti, dan Audi Rahmawati. Baik, langsung saja ke materi yang pertama mengenai proses normalisasi akan dijelaskan oleh Indrias. Baik, yang pertama yaitu materi tentang proses normalisasi. Nah, normalisasi adalah suatu teknik pemodelan untuk menghasilkan model data yang memiliki struktur yang baik dipandang dari sudut pemanfaatan data. Normalisasi tidak membuat asumsi tentang bagaimana data akan digunakan dalam tampilan, query atau laporan, melainkan membawa relasi ke bentuk normal berbasis dependensi fungsional yang mendefinisikan aturan bisnis dan bukan dari sisi penggunaan data. Nah, tujuan utama dari proses normalisasi yaitu meminimalkan redundansi data. Kondisi inilah yang mampu mengeliminasi anomali dan menghemat ruang penyimpanan, menyederhanakan usaha untuk menegakkan kendala integritas preferensial, memudahkan usaha pemeliharaan data, yaitu penyisipan, update, dan penghapusan, dan menghasilkan rancangan yang lebih baik yang merupakan representasi dunia nyata yang lebih akurat sehingga menjadi dasar yang lebih kuat untuk mengembangkan sistem di masa depan. Nah, adapun dipandang dari manfaat yang diperoleh, perancangan basis data yang mengadopsi teknik normalisasi akan membentuk minimal 3 hasil, yaitu diagram RE dan diagram ERE, yang dikembangkan selama langkah pemodelan konsepsi data akan memiliki struktur yang baik karena terjamin integritas datanya. Yang kedua yaitu kualitas relasi yang dihasilkan dari pemetaan diagram RE dan diagram ERE selama perancangan basis data logikal dapat teruji validitasnya. Hasil reverse engineering terhadap sistem legasi akan memiliki redundansi yang minimal dan tidak mengalami anomali sebagaimana akan dijelaskan dalam bab ini. Nah, adapun step by step, yaitu proses ini dilakukan bertahap. Kamu tidak bisa tahap kedua kalau tahap satu belum selesai, yaitu yang pertama A1NF, yaitu bentuk normal pertama. Nah, syaratnya yaitu tidak boleh ada atribut jamak, yaitu satu sel berisi 2 data atau lebih. Nah, contohnya ada pada gambar di 8.1, yaitu di tabel pegawai satu kolom proyek berisi 2 judul. Di pegawai 2, barisnya dipecah sehingga setiap sel hanya berisi satu data tunggal. Nah, yang kedua yaitu 2NF, yaitu bentuk normal kedua. Nah, syaratnya yaitu sudah menjadi satu NF dan tidak boleh ada dependensi parsial. Nah, maksudnya yaitu semua kolom yang bukan kunci harus bergantung pada seluruh kunci primer. Kalau kamu punya kunci gabungan seperti no underscore pack tambah judul underscore proyek, tapi nama pegawai hanya tergantung pada no pack saja, maka itu harus dipisah ke tabel berbeda. Nah, yang ketiga yaitu 3NF, yaitu bentuk normal ketiga. Nah, syaratnya yaitu sudah menjadi 2NF dan tidak boleh ada dependensi transitif. Nah, maksudnya yaitu kolom non-kunci tidak boleh bergantung pada kolom non-kunci lainnya. Nah, contohnya, jika nama underscore divisi bergantung pada kode underscore divisi, padahal keduanya bukan kunci primer, maka mereka harus dipindah ke tabel divisi tersendiri. Nah, jadi ringkasannya itu yaitu tabel berantakan. Nah, jadi nilai tunggal dan menjadi satu NF. Nah, satu NF ini akan dihilangkan ketergantungan sebagian dan menjadi 2NF. 2NF yaitu menjadi hilangkan ketergantungan antar kolom biasa dan menjadi 3NF. Lalu 3NF ini dicek lagi anomali kunci kandidatnya. Lalu Boyce-Codd yaitu atau BCNF dan seterusnya sampai 5NF. Tapi biasanya di dunia kerja 3NF sudah cukup aman. Nah, baiklah selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu relasi dengan struktur yang baik.
Relasi dengan struktur yang baik adalah relasi yang memiliki program maaf, bentar. Jadi selanjutnya itu relasi dengan struktur yang baik. Relasi dengan struktur yang baik adalah relasi yang memiliki redundasi yang minimal dan memungkinkan pengguna atau program aplikasi untuk menyisipkan, memodifikasi, dan menghapus baris dalam relasi tanpa menimbulkan kerusakan dan inkonsistensi. Redundasi dalam relasi yang terjadi akibat jadi tidak sempurna. Proses update terdapat data sehingga menyebabkan kesalahan atau inkonsistensi yang disebut dengan anomali. Nah, ada beberapa macam anomali, yaitu yang pertama ada anomali penyisipan, yang kedua ada anomali penghapusan, yang ketiga ada anomali modifikasi. Nah, anomali penyisipan itu adalah kondisi yang tidak memungkinkan ditambahkannya satu baris baru pada relasi kecuali bila semua atribut dengan berbentuk kunci primer yang sudah diketahui. Yang kedua ada anomali penghapusan. Itu adalah kondisi hilangnya informasi penting karena satu-satunya baris yang menyimpan informasi tersebut dihapus atau menghapus baris berakibat ikut hilangnya informasi penting yang tidak disimpan di lokasi lain. Yang terakhir itu ada anomali modifikasi, adalah kondisi yang menyebabkan update terhadap satu pegawai harus dilakukan lebih dari satu baris atau update sederhana yang diaplikasikan terhadap sejumlah baris yang berbeda. Next. Nah, kunci dan dependensi. Normalisasi didasarkan pada analisis dependensi fungsional, yaitu kendala antara dua atribut atau dua set atribut untuk setiap relasi R. Atribut B secara fungsional dependensi terhadap atribut A. Jika untuk setiap instansi yang valid dari A, maka nilai A tersebut secara unik menentukan nilai B. Ini menurut Dukta dan Honson 1989-2003. Dependensi fungsional bukanlah dependensi matematika karena B tidak dapat dihitung dari A, melainkan bila sudah diketahui nilai A, maka hanya akan terdapat satu nilai B. Sebuah atribut dependensi fungsional terhadap kombinasi dari dua atau lebih atribut, bukan hanya atribut tunggal. Contohnya, nomor underscore rek, judul underscore proyek itu akan menghasilkan durasi. Next. Nah, selanjutnya itu adalah kandidat kunci. Kandidat kunci adalah atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasi baris dengan relasi. Menurut Dukta dan Honson 1989-2003, kandidat kunci harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah identifikator yang unik, dan yang kedua itu tidak redundan. Selanjutnya. Baik, saya alihkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai proses normalisasi basis data dan aplikasinya pada studi kasus sistem orkestra. Tujuan utama dari proses yang saya jelaskan ini adalah untuk mencapai bentuk normal ketiga 3NF. Mengapa itu penting? Karena dengan 3NF kita bisa memastikan basis data kita bebas dari anomali atau kesalahan saat kita menambah, mengubah, atau menghapus data, sehingga sistem menjadi jauh lebih efektif dan rapi. Lalu kita lihat transisi dari 1NF ke 2NF. Di tahap ini fokus utama kita adalah menghilangkan dependensi fungsional parsial. Masalah ini muncul ketika ada atribut yang hanya bergantung pada setengah dari kunci utamanya saja. Contohnya pada data pegawai, ada atribut seperti durasi yang butuh kunci gabungan, tapi ada juga atribut lain yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Nah, solusinya kita pecahkan tabel tersebut menjadi relasi yang lebih
spesifik agar setiap data bergabung sepenuhnya pada kuncinya masing-masing. Next. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang lebih mendalam mengenai dependensi transitif. Ini adalah kondisi di mana sebuah informasi bergantung pada informasi lainnya yang sebenarnya bukan kunci utama. Berdasarkan teknik di buku ini, kita melakukan eliminasi dengan memisahkan atribut penentu tersebut ke tabel baru, seperti yang bisa kita lihat pada gambar 8.6 yang ada di buku, dan hasil akhirnya adalah 3 tabel yang terpisah. Ada tabel pegawai, tabel divisi, dan tabel proyek. Dengan struktur ini, kita tidak lagi perlu menulis ulang nama divisi secara berulang-ulang, yang tentunya menghemat ruang penyimpanan. Next. Selanjutnya mengenai sistem orkestra simfoni, manajemen orkestra membutuhkan sistem untuk mendokumentasikan performa mereka. Beberapa entitas kunci yang diidentifikasi yaitu sesi itu untuk jadwal, konser itu untuk acaranya, komposisi itu untuk karya musiknya, serta konduktor dan solois itu sebagai pelaksana. Nah, kita membagi entitas ini agar masing-masing memiliki atribut kunci yang unik seperti tanggal pembukaan untuk sesi atau nomor konser untuk jadwal spesifiknya. Next. Lalu yang terakhir yaitu penting bagi kita untuk memahami aturan bisnis atau bagaimana data ini saling berinteraksi atau hubungan antar entitas. Nah, misalnya satu konser harus dipimpin oleh satu konduktor, namun satu komposisi musik bisa melibatkan banyak penyanyi solois. Dengan menetapkan relasi ini sejak awal, kita bisa membangun sistem dokumentasi performa orkestra yang sangat akurat. Demikian penjelasan dari saya. Saya alihkan ke rekan berikutnya. Baik, selanjutnya ke contoh proses normalisasi. Nah, sebuah institusi orkestra simfoni yang akan mengembangkan sistem untuk mendokumentasikan performanya. Nah, untuk keperluan tersebut perlu dikembangkan model data dengan rancangan logikal dari sistem tersebut. Nah, ada beberapa entitas yang diindikasikan sebagai bagian penting yang harus ikut dalam perhitungan sistem tersebut, yaitu seperti yang disebutkan oleh pemateri sebelumnya, ada sesi, ada komposisi, ada soloisnya. Nah, untuk sesi itu kan dia membutuhkan tanggal pembukaan. Nah, dengan menggunakan atributnya itu adalah seperti elemen tanggal, bulan, dan tahun. Nah, lalu untuk konser, nah, dalam konser yang itu adalah nomor konsernya. Jadi kita membutuhkan atribut seperti jam, tanggal, bulan, tahun yang diadakan dalam konser tersebut. Nah, apabila konser tersebut dilaksanakan lebih dari satu kali, itu maka akan ditambahkan atribut counter. Lalu komposisi. Nah, identifikasi dari komposisi itu kita dengan menggunakan atribut nomor dan nama movement-nya. Lalu konduktor, identifikasi konduktor ini menggunakan atribut nomor konduktor. Lalu solois itu identifikasinya menggunakan nama atribut penyanyi atau atribut soloisnya. Next. Nah, maka kita harus melakukan wawancara pada para stakeholder seperti manajemen, pemain maupun penyanyi. Nah, itu kita atau sebagai perancang itu memiliki beberapa ketentuan penting untuk sistemnya, yaitu sebuah sesi konser itu menjadwalkan satu konser atau lebih. Satu konser itu hanya dijadwal sekali dalam satu konser. Nah, sebuah konser yang akan menampilkan satu atau lebih komposisi. Komposisi itu boleh ditampilkan dalam satu atau lebih konser atau tidak ditampilkan. Lalu setiap konser itu
akan dipimpin oleh seorang konduktor. Nah, seorang konduktor ini boleh memimpin sejumlah konser dan boleh juga tidak memimpin konser sama sekali. Nah, setiap komposisi itu membutuhkan satu atau lebih penyanyi solo atau tidak sama sekali. Sedangkan seorang penyanyi solo itu boleh tampil pada satu atau dua lebih komposisi pada sebuah konser atau tidak sama sekali. Manajemen orkestra itu ingin menyimpan tanggal terakhir seorang penyanyi lebih dalam sebuah komposisinya. Next. Nah, hasil wawancara tadi itu kita bisa buat lebih sederhana dengan membuat tabel. Nah, di mana itu kita dapat menentukan siapa saja entitasnya, atributnya apa saja, terus nama atributnya apa, terus pengidentifikasiannya dan jenis pengidentifikasiannya. Nah, lalu di sini ada kita bisa melihat tabel 8.8. Hasil dari wawancara dan pembentukan tabel secara sederhana ini, kita akan membuat peta hubungan atau diagram RE atau realisasi entitas. Nah, tabel ini adalah sebuah peta konsep. Di sini kita belum berbicara mengenai tabel komputer, tapi kita berbicara hubungan antara objek di dunia nyatanya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ada kotak-kotak atau entitas. Nah, ini adalah subjek utamanya, yang dimana itu adalah konduktor, konser, sesi, solois, komposer, dan komposisi. Lalu, di sini kita melihat ada garis simbol. Nah, ada dua simbol. Yang pertama itu simbol garis 2 seperti angka 11. Nah, itu artinya simbol moderative. Lalu ada garis cabang 3, nah itu dinamakan simbol Mary atau banyak. Nah, kita membacanya itu seperti kita lihat garis antara konduktor dan konser. Ada simbol cabang di sisi konser, artinya itu kita melihat bahwa satu konduktor itu bisa memimpin banyak konser. Nah, sedangkan kita lihat ada tabel di tengah itu performan. Nah, tabel ini adalah pusat aktivitas di mana di performan ini semua entitas itu seperti siapa, lagu apa, konser mana itu dipertemukan. Next. Nah, lalu ada tabel pada gambar 8.9 mengenai skema dependensi fungsional. Nah, normalisasi itu adalah proses memecah tabel besar menjadi bagian kecil-kecil agar tidak ada data yang ditulis secara berulang. Nah, ini adalah analisis logikanya. Sebelum memecah tabel, kita harus tahu terlebih dahulu atribut atau data mana yang saling berhubungan ke kunci yang mana. Nah, kita harus memastikan setiap kolom itu tunduk pada kuncinya. Contohnya itu seperti poin A sampai poin F, itu adalah pengelompokan berdasarkan kunci utama atau primary key. Nah, yang di garis bawahi itu seperti pada ID Composer, pada soloist dan nama soloist, itu artinya nama soloist itu hanya bergantung pada ID-nya. Nah, ini adalah hubungan yang bisa dibilang hubungan yang sehat atau normal. Lalu contoh poin D dan E, ada komposisi dan movement. Nah, di sini kita mulai melihat ada sedikit kerumitan. Nah, sebuah lagu atau komposisi itu mempunyai bagian atau movement. Nah, di skema ini kita atau perancang itu memastikan bahwa nama bagian lagu atau ID-nya itu NM move itu bergantung pada gabungan nomor lagu dengan ID nomor COM. Nah, dan nomor urutannya itu lalu wait. Oke.
Lalu selanjutnya itu adalah contoh poin D dan E. Bagian komposisi dan movement. Nah, di sini kita mulai melihat ada kerumitan di mana sebuah lagu atau komposisi itu mempunyai bagian-bagian atau movement. Nah, di skema ini kita atau sebagai perancang itu memastikan bahwa nama bagian lagu dengan ID NM Move bergantung pada gabungan nomor lagu dengan ID nomor COM. Nah, dan nomor urutan bagiannya dengan ID NO Move. Nah, tujuan gambar ini itu untuk memastikan tidak ada data yang nyasar atau tidak ada data yang bergabung pada kunci yang salah. Nah, lalu pada tabel 8.10 itu hasil normalisasi. Ini bisa disebut sebagai bentuk normal ketiga atau 3NF. Nah, ini adalah hasil akhir yang siap dimasukkan ke dalam database komputer. Nah, data itu sudah dipecah menjadi tabel-tabel kecil yang efisien. Nah, kita lihat ada tabel sesi. Nah, tabel sesi itu menyimpan data periode besar, misalnya seperti sesi 2026. Lalu tabel konser itu menyimpan jadwal yang spesifik untuk konser tadi. Nah, lalu ada tabel sesi konser. Nah, itu menjadi tabel jembatan untuk menghubungkan sesi mana yang berisi konser yang mana. Lalu ada tabel konduktor dan tabel solois. Nah, tabel ini dijadikan sebagai tabel master yang dimana menyimpan identitas orang atau ID dan namanya para penyanyi. Nah, lalu ada tabel komposisi di mana itu daftar lagu berisi daftar lagu beserta ID Move itu memecah lagu menjadi bagian-bagiannya agar tidak. Lalu ada tabel performance. Nah, tabel ini menjadi tabel transaksi utama. Nah, kita bisa menyebut kalau tabel ini adalah tabel yang paling pintar, yang dimana dia menyimpan berbagai ID seperti tanggal sesi, nomor konser, counter, ID com, nomor move, ID con, dan ID solois. Nah, di tabel ini tidak ada nama atau orang atau judul lagu. Nah, jadi tabel ini itu hanya menyimpan ID atau sebuah kode. Jika kita ingin tahu siapa kode, bisa melihat ke tabel konduktor menggunakan ID tersebut atau kode tersebut. Nah, dalam tabel hasil normalisasi ini ada terbagi menjadi 3, ada tabel master, tabel transaksi, dan ada dalam gambar 8.10 itu kita bisa melihat terbagi menjadi 2 tabel utama, yaitu tabel master dan tabel transaksi atau performance. Nah, tabel master ini adalah tabel yang isinya itu jarang berubah. Nama konduktor, daftar lagu, daftar penyanyi. Lalu ada tabel transaksi atau performance ini bisa dibilang itu tabel yang sibuk dan rumit, yang itu isinya adalah angka-angka ID yang saling dihubungkan. Contohnya itu kita bukannya menulis konser tanggal 10, lagu apa dengan penyanyi siapa, dengan konduktornya siapa, tapi pada tabel ini kita hanya cukup menulis misalnya itu konser ID 01, com ID 105, solo ID 99, con ID 07, seperti itu. Nah, mengapa kita harus membuatnya seperti ini? Karena supaya kalau ada perubahan pada datanya, kita tidak melakukan pekerjaan yang berkali-kali atau pekerjaan yang rumit. Tanpa normalisasi, kita jika nama konduktor itu seperti Adis MS, kita mengalami salah pengetikan seperti jadi Adi MS, jadi di 100 jadwal konser kita harus mengeditnya itu 100 kali.
Tapi dengan normalisasi, kita cukup membuka tabel konduktor, lalu ubah namanya satu kali, memperbaikinya, lalu secara otomatis semua jadwal konser yang memakai ID itu akan ikut benar juga. Next. Nah, lalu selanjutnya di kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah Lalu selanjutnya di kesimpulan. Kesimpulan materi ini yaitu perancangan basis data logikal itu adalah proses mengubah model data konseptual menjadi model relasional atau tabel. Nah, prosesnya itu meliputi mengubah diagram ERM menjadi relasi, lalu melakukan normalisasi dan menggabungkan relasi hingga mencapai bentuk normal ketiga atau kita sebut 3NF. Nah, dalam transformasi, entitas itu adalah relasi dengan kunci primer, relasi 1, M itu adalah menambahkan kunci asing pada sisi banyak, lalu relasi MN itu membuat relasi baru dengan kunci komposit. Nah, tujuan normalisasi ini adalah untuk menghilangkan anomali data melalui tahap 1NF tanpa atribut jamak tanpa dependensi transif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi kami mengenai proses normalisasi. Sekian dari kami akhiri dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.